Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Saputra, NIM 1916030089 akan mempresentasikan tentang analisis pasar dan pemasaran tentang ayam sehat berkualitas. Oke, kita lanjut ke poin pertama tentang ulasan deskripsi bisnis. Di sini, usaha yang mau saya jalankan adalah ayam sehat berkualitas. Menurut saya, ayam ini adalah salah satu cara yang sangat menjanjikan untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang besar dalam berbisnis. Sedangkan potensi produk saat ini dan kemungkinan di masa depan yaitu produk ini di saat ini masih minim dan belum sepenuhnya terpenuhi. Secara tidak langsung informasi peluang pasarnya serta perkembangan produk untuk bisa. Sedangkan yang ketiga, bertahan menyesuaikan dengan pasar yang ada. Produk tersebut merupakan kebutuhan pokok yang ada di kampung saya, sehingga penduduk di sini dominan untuk berjualan ayam. Perkembangan produk saat ini bisa bertahan sebab ayam merupakan pangan yang cukup besar bagi setiap orang. Bahkan stok ayam tidak ada habisnya. Kita bisa membangun usaha dengan kapasitas yang cukup besar. Kita lanjut ke berikutnya, itu aspek manajemen dan organisasi. Di sini ada visi misi. Visi misi saya itu menciptakan sebagai mitra partner strategis yang sanggup memberikan kepuasan dan memberikan sebuah produk yang berkualitas. Sedangkan misi membuat produksi yang berkualitas, menciptakan lapangan pekerjaan dan pengembangan peternakan yang berkualitas ke depannya. Struktur organisasi, direktur ya saya sendiri, Sandi Saputra, baik bagian produksi Rizky dan bagian pemasaran Sudarman, bagian keuangan Nur Aziza dan karyawan. Kita lanjut, yaitu job description. Deskripsi pekerjaan masing-masing bagian. Yang pertama itu ketua, koordinir yang memimpin jalannya kegiatan usaha serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha secara menyeluruh. Sedangkan yang B, bagian pemasaran, yaitu menjalankan usaha dan distribusi hasil produksi dan konsumen yang akan dipasarkan. Dan C, bagian produksi, menyiapkan bahan yang dibutuhkan dan bertanggung jawab atas kualitas produksi agar stabil dan konsisten sesuai kebutuhan pasar. Dan yang terakhir, bagian keuangan. Kita lanjut aspek pasar dan pemasaran, yaitu segmentasi. Yaitu adalah sebuah proses pengelompokan pasar ke dalam kelompok pembeli yang potensial dengan kebutuhan yang sama atau karakteristik yang disukai serta memperlihatkan hubungan yang sama. Segmentasi dari sudut pandang demokratis bisa dilakukan. Yang pertama itu jenis kelamin, maksudnya itu ada laki-laki ataupun perempuan, dan perdagangan pasar, rumah makan dan restoran, dan target. B, target ialah suatu sasaran atau batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai. C, positioning, membantu manfaat produksi lebih jelas, di mana ayam sehat gemuk ini merupakan kebutuhan pokok, terutama di kampung saya. Selanjutnya itu permintaan. Penelitian aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk mengidentifikasi yang dibutuhkan konsumen dan mengukur besarnya kebutuhan tersebut. Selanjutnya penawaran. Penawaran merupakan jumlah produksi yang dihasilkan produsen terhadap suatu produk dan dapat mengisi kebutuhan konsumen terhadap produk tersebut. Potensi penawaran ayam ini dapat diketahui setelah melakukan tahap wawancara tahap produsen. Dan yang ketiga, analisis kelayakan pemasaran dan dari segi konsumen, produk, harga, promosi, dan distribusi, serta strategi pemasarannya. Dari segi konsumen itu boleh siapa saja, baik itu kalangan tua atau muda. Sedangkan sasaran ayam sehat berkualitas ini tidak berfokus pada satu sasaran saja. Di sini ada tabel tentang ukuran. Ukur itu ada kecil jumlah kilogram 1,5 kami hargakan 30.000. Sedangkan menengah dengan berat 3 kg harga minimal 70.000. Dan yang ukuran besar jumlah kilogramnya itu 4 kilo dan harganya menaik 90. Dari segi promosi, strategi promosi yang digunakan untuk mendapatkan pasar yaitu melakukan penawaran secara tidak langsung kepada target pasar, yaitu paling efektif untuk promosi dan multi ke mulut.
Kemudian kami akan memasang papan iklan atau baliho semacamnya. 4. Analisis persaingan. Analisis tingkat persaingan dari usaha ayam sehat berkualitas ini bisa dikatakan masih minim karena kebutuhan akan ayam di Kecamatan Teluk Meranti masih belum terpenuhi. Secara tidak langsung kita bisa membangun usaha dengan kapasitas yang cukup lumayan besar. Dan yang selanjutnya program pemasaran. Di sini ada strategi produk. Produk itu adalah sebuah perencanaan yang telah diverifikasikan, telah direncanakan dan didesain yang dijadikan sebagai sebuah bisnis, yaitu ayam sehat berkualitas. Sedangkan strategi lokasi yang kami pilih untuk menjalankan usaha ini yaitu di daerah Kecamatan Teluk Meranti. Karena di daerah ini merupakan daerah yang permintaan ayam sehatnya banyak dan kandangnya pun terletak di pinggir jalan. Sedangkan strategi promosi yang digunakan untuk mendapatkan pasar yaitu melakukan penawaran secara langsung kepada target pasar. Strategi harga, kebijakan harga ini tentu tidak lari dari harga pasar. Saat itu, ukuran dan berat produk menentukan harga produk. Kita lanjut aspek teknis dan organisasi. Di sini ada rencana pengembangan. Evaluasi lokasi. Untuk lokasinya, kita perlu mencari lokasi yang strategis, secara mudah dijangkau masyarakat. Maka lokasi yang ditentukan ialah di Teluk Meranti karena merupakan lokasi yang menjadi tempat usaha yang dijalankan. Di daerah ini memiliki penduduk paling besar, lebih kurang 2.000 jiwa atau lebih. Sedangkan sarana dan prasarana, peralatan perlengkapan yaitu seperti mobil, jaring, timbangan, gantung, dan duduk, meja komputer, ember, karet, dan lain-lain. Untuk prasarananya yaitu seperti tempat yang strategis, modal usaha pegawai. Lanjut tenaga kerja. Di sini penangkapan yaitu pekerja yang berada dalam kandang untuk menangkap ayam, kemudian dinaikkan ke atas untuk disoroti. Penyortir maksudnya, yaitu orang yang bekerja sebagai penyortir ayam, mana yang termasuk ke golongan besar, menengah, dan kecil. Dan yang ketiga itu pengemasan, yaitu setelah disortir di tempat timbangan langsung dibawa ke tempat pengemasan. Kurir adalah orang yang tukang antar pesanan kepada para konsumen. Dan yang selanjutnya itu administrasi, yaitu orang yang selalu mencatat semua tentang kekeluaran produk pembelian pakan. Yaitu yang keempat bahan utama. Bahan utama itu pakan dan bibit. Pada budidaya ayam ini hanya memakai satu jenis pakan yaitu pur ayam. Pur 511 maksudnya, di mana pur 511 ini mempunyai kelebihan yang berbeda-beda. Sedangkan yang B kapasitas ayam ataupun kandang. Diperkirakan bibit yang diperlukan per kandangan yaitu 2.000 bibit. Tidak boleh terlalu banyak isinya karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ayam. Yang kelima, bangunan dan tata letak. Bangunan ayam sehat berkualitas ini konstruksi merupakan rangkaian pembangunan pada ayam sehat berkualitas. Secara garis besar, kandang ayam terdiri dari dasar pintu masuk, pintu keluar, dinding, saluran, pemasukan, dan pengeluaran. Jadwal pelaksanaan. Dan yang berikutnya jadwal pelaksanaan. Apabila sebuah perencanaan yang saya rencanakan sudah tepat, maka saya tinggal menentukan kapan saya mendirikan bisnis ini. Karena saya masih seorang mahasiswa, jadi bisnis ini akan saya kembangkan apabila saya telah memiliki modal atau saya akan mencari investor yang terlebih dahulu. Sedangkan estimasi biaya, di sini ada transportasi, ada promosi, biaya listrik. Di sini totalnya 6.300.000. Kita lanjut ke poin berikutnya tentang aspek keuangan. Di sini ada tabel perhitungan harga pokok, produksi, dan penjualan. Di sini ada persediaan bahan baku, persediaan awal, pembelian, saldo, dan total biayanya bahan baku itu 150.200, maksudnya 150.200.000. Kita lanjut ke tabel berikutnya itu persediaan barang dalam proses work in progress wave. Ada persediaan awal, total biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, saldo akhir,
dan total biaya webnya itu 290.200.000. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sesudah wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.